Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ali Saputra. NPM saya 1834020252. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan materi yang dikasih. Materinya adalah pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Yaitu sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Sumber daya alam yang dapat dipengaruhi terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat dipengaruhi merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Yaitu selanjutnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakuannya, yang mempengaruhi kelangsungannya perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Selanjutnya, yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikatnya, kehidupan manusia yaitu untuk mempertahankannya hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Manfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pemikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Dan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konstruktif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi memenuhi kelangsungan spesies manusia. Selanjutnya, yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukannya yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikannya non-formal jangkauannya sasaran sangat luas. Di antaranya dapat diketahui berbagai berikut. Yang pertama, melalui keluarga. Fungsi pembentukan pribadi adalah sangat penting dan dengan norma-norma kehidupan. Di dalam keluarga pula anak belajar bermacam-macam kebiasaan. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Banyak kegiatan yang ada di dalam masyarakat yang semuanya dijalankan untuk mewujudkan hidup yang sejahtera, atau kegiatan-kegiatan itu antara lain kegiatan PKK, tingkat desa, wisma, RT, RW, dusun atau desa, kegiatan Karang Taruna, kegiatan Kolom Secapil, kegiatan muda-mudi,
dan kegiatan lainnya sebagai wadah kegiatan dan kelompok tersebut. Yang ketiga, melalui media komunikasi baik, media cetak, elektronika, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Pesan untuk pembina sumber daya manusia terhadap pelestarian sumber daya alam dikemas demikian rupa sesuai karakteristik masing-masing media sehingga mudah mengerti oleh masyarakat umum. Terima kasih, itu dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.